Oke, kali ini narasumber kita ini founder juga, terus juga dia adalah ketua Billionaire Mindset. Yo Sastiadi. Halo bro, nice to meet you. 8 tahun yang lalu ya kita udah pernah ketemu, keren. 8 tahun ya, wah mantap. Kita bakal ngobrolin ini community yang banyak membangun, banyak mengedukasi, ya. Gue juga salah satunya, ya, dulu ikutan ini juga dan banyak membuka network. Yes, betul. Thank you so much. Thank you. Buat founder-founder yang lain juga, Yes. gitu kan. Nah, kita bakal cerita bagaimana sejarah Billionaire Mindset, ya kan, yang se-Indonesia nih ya. Yes. Kemudian juga sepak terjangnya, terus juga ini ada buku nih. Ini orang-orang hebat semua nih dari sini nih. From zero sekarang jadi orang dahsyat ya. 95%. Oke. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kita ngobrol dulu, Yosa. Silakan. Oke, halo teman-teman semua, halo juga Bro Ruby Herman. Apresiasi setinggi mungkin nih kita bisa ketemu lagi bro, dan banyak juga teman-teman kalau tahu setelah pandemi bagaimanapun juga komunitas offline terdampak. Terdampaknya ada banyak alasan. Jadi sudah tidak ada venue. Tidak ada venue ya. Oke. Udah gitu pengurusnya juga nyelamatin dirinya sendiri. Oh iya. Ya benar lah. Iya. Cengli, semuanya lagi berjuang dalam buat diri sendiri berjuang ya. Iya benar, menyelamatkan. Kena dampak soalnya. Betul. Semuanya banyak kena dampak ya. Betul. Bahkan kalau nggak salah beberapa tahun lalu waktu kita ketemu juga saya lagi jual 2 mobil saya buat THR karyawan. Waktu itu sama Pak Jokowi kalau nggak salah 2 tahun berturut-turut nggak boleh dicicil. Ingat gak ya? Pokoknya ada pandemi waktu ditetapkan sebagai pandemi ini jadi masuk nasional, perubahan PSBB 1, PSBB 2, PSBB 3, Alpha, Delta, apalagi lah banyak ya. Dari situ ternyata udah mendekati Lebaran tuh. Jadi THR-nya pemerintah juga mungkin kelimpungan, akhirnya nggak bisa dicicil. Akhirnya kita jual aset. Kita jual mobil. Kita jual mobil waktu itu 2, X-Trail sama Audi A6. Demi kewajiban. Iya, mau nggak mau Bro Ruby Herman hari itu saya pikir semua pengusaha kena dampaknya. Apalagi yang di mall. Kita tahu ternyata pandemi itu nggak masuk force majeure. Jadi harus dijalanin terus. Itu kan kacau banget. Nggak boleh buka toko tapi sewa jalan terus. Dan nggak dihitung sebagai kompensasi selanjutnya. Ya itu yang terjadi lah. Tapi saya percaya hari ini dengan Bro Ruby di sini, saya juga di sini, juga teman-teman rekan di sini, kita bisa cerita ke anak-anak kita. Kalau kita mampu dan kuat lewatin pandemi dan kita masih selamat. Itu kan kita lewatin kasus-kasus oksigen. Mau punya uang pun nggak bisa nginep loh. Penuh semua. Udah nggak diterima. Dan rebutan oksigen, tabungnya sama masker kalau nggak salah ya. Waktu itu masker juga sempat ada. Tapi yang penting tabung buat tabungnya, iya. Wow, benar. By the way, Billionaire Mindset ceritain dong dari sejak kapan? Oke, jadi teman-teman Billionaire Mindset yang sekarang ada, namanya itu Billionaire Mindset ID. Sebetulnya lahir juga dari para bukan leluhur ya, apa ya namanya ya, para senior yang sudah 11 tahun memperjuangkan sebagai wadah komunitas yang membantu pengembangan diri. Jadi saya ketemu satu poinnya tuh Billionaire Mindset ini pengembangan diri. Nah, komunitas ini waktu pertama kali timbul ada inisiasi dari Ko Anton Teddy dan Ko Frans. Nah, di situ mereka sering kumpul di acaranya di Mi HCM. HCM tuh Semanggi ya? Semanggi, ya, Plaza Semanggi. Plaza Semanggi. Sekarang di Po Nusantara. Iya, sekarang. Di Po Nusantara. Nah, dari situ
Singkat cerita, banyak gathering, banyak orang terkoneksi, dan bisa dibilang mbahnya komunitas menurut saya yang sekarang udah banyak banget komunitas, mbahnya itu sebetulnya mengkerucut di BM. Dari BM ini. Dari BM ini. Dari BM ini Dari banyak BM. akhirnya cabang-cabang. Banyak sekali, banyak. Bahkan dari BM aja juga banyak yang jadi punya komunitas sendiri. Tapi itu bagus. Iya, bagus. Itu bagus. Itu bagus. Berarti semua lahir dari Teman-teman, sini. teman-teman bingung juga. Yos, kenapa lu nggak senang kenapa lu ada orang lain bikin komunitas? Kenapa lu malah senang banget? Jadi gini, saya kasih analogi ya teman-teman. Kalau misalnya tempat ibadah, tujuannya kan supaya mendekatkan kita dengan ajaran Tuhan atau ajaran Allah. Berarti kalau kita pengen ngebangun Indonesia dengan tingkat spiritual yang baik, ya diperlukan agen-agen yang juga ngayomin. Iya. Nah, banyak orang saya ngeliat ketika udah ada komunitas, ketika ternyata anggotanya itu gabung ke orang lain, kadang-kadang dikira narik-narikan. Iya. Sebetulnya nggak boleh. Tapi kesalahannya satu, teman-teman. Kenapa bisa terjadi kayak gitu dan kadang-kadang pengurus itu nggak rela? Karena nggak ada aturan main. Harus ada aturan main. Iya. Aturan main. Dan saya sendiri, teman-teman, saya sendiri juga dinasihati sama Bro Ruby Herman. Dinasihati. Mungkin 6 tahun lalu lah. Waktu pandemi itu COVID, kita pengen ya tanda kutip saya pengen tarik Bro Ruby lagi, karena bagaimanapun juga 9 tahun yang lalu teman-teman saya nginep di satu hotel bersama Hendra Pua. Hendra Pua itu salah satu penulis. Nah, Hendra Pua ngasih tahun 2016 tanggal 13 April 2016. Nah, ternyata teman-teman, manusia kan bisa hidup dari banyak hal, Bro. Iya. Kadang-kadang ada yang kehilangan orang tersayang. Kadang-kadang ada yang dinasihatin sama teman dekatnya. Atau kadang-kadang ya ditegur Tuhan baru sadar. Ditegur Tuhan yang paling gak enak. Maksudnya biasanya kalau orang suka kebut-kebutan, kecelakaan baru sadar. Ya maksudnya tangannya patah, atau misalnya kejadian kalau kita sebut aja di taksi online. Ada taksi online yang berwarna biru. Dia itu nggak pernah boleh rekrut pegawai yang ada tato dan atau tindik. Nah, kadang-kadang kalau manusia udah melakukan itu ya nyesel. Tapi setelah dari nyesel itu dia masih bisa memperbaiki. Loh, Yos gimana cara memperbaikinya? Dia kan udah nggak boleh ngelamar. Nah, dia memperbaikinya dengan cerita ke orang lain supaya nggak ngalamin hal yang sama. Jadi dari sini teman-teman, dari BM ini saya banyak belajar juga. Sekarang lahir BMID. Saya sebutnya itu reborn. Reborn dengan segala macam dinamika yang sudah dilalui. Termasuk juga saya datang ke 4 pembina dan ke 2 ketua sebelumnya. Kita brainstorming apa saja sih yang kesalahan-kesalahan dulu yang bisa juga. Oh masa? Ya, kesalahan-kesalahan apa aja yang terjadi yang bisa saya perbaiki supaya nggak ngalamin hal yang sama. Iya. Karena teman-teman ini juga perlu tahu juga. Jadi kalau ada orang-orang yang ngurus komunitas kayak Bro Ruby Herman punya Kombis, teman-teman juga wajib. Saya sendiri aja jadi penonton setianya. Gila. Itu potongan-potongan cuplikannya gila, Bro. Saya salut sih. Niat banget sama potongan itu presisi. Maksudnya bagus banget. Bisa pas banget intisarinya. Dan itu bisa jadi poinnya yang bagus banget. Teman-teman wajib nonton, namanya Kombis. Di Kombis di Bayrins. Jadi teman-teman, kesalahannya kalau di komunitas biasanya ketua itu ada kesalahan besar. Ketua itu kadang-kadang nggak minta tolong. Padahal meminta tolong itu bentuk dari kita itu sebagai manusia. Iya betul. Justru ada penelitiannya, ketika kita minta tolong kita malah di respect. Yang nolong tuh makin loyal. Iya. Nah kadang-kadang di titik tertentu kita tuh udah nggak mau minta tolong. Iya. Nah itu salah ini ya. Saya pikir ada berjenjang sih Bro Ruby sih. Saya bilang gini, kalau ada pemasar jaringan, dia menggunakan jurus A, taunya yang A salah. Si orang yang pemasar jaringan menggunakan A ini sebetulnya dia nggak salah, dia mengikuti atasannya. Kan kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang udah turun-temurun. Nah dari sini saya ada bikin ADART setiap 6 bulan sekali, kepengurusan diganti. Kepengurusan yang di operasional. Nah ini lagi mau submit juga ke hukum tentang ADART. Mau nggak mau Bro, kalau nggak
nggak akan solid untuk serius. Dan ternyata teman-teman ini juga kalau bisa teman-teman kalau yang punya komunitas, kalau bisa ada beberapa hal yang teman-teman juga harus ketahui tentang yayasan, perusahaan atau perkumpulan. Nah ini sampai saya pelajari banget mana sih yang paling benar-benar paling awet. Ternyata kalau di perkumpulan yang ini cocoknya beda-beda ya. Ada beberapa komunitas lah yang berbayar. Setahun tuh ada yang 13 juta. Ya kita tahu lah. Salah satu nama bank. Tahu? Iya, tahu. Kan nama bank padahal bukan bank. Tapi nama bank. Nah, dia nggak salah juga. Karena keputusan dia yang melegalkan, dia kan badan usaha. Badan usahanya tepat. Dia mempunyai program untuk melayani mereka yang jadi member. Nah, jadi kalau buat di level saya teman-teman, di level saya ataupun juga mungkin teman-teman yang masih juga struggling, kalau di level saya masih perkumpulan. Masih perkumpulan, belum yayasan karena belum paham. Jadi mendingan dari perkumpulan dulu lah, baru nanti step by step naik lah, apa-apa deh. Karena ya ini harus saya akuin juga di sini, meneruskan sama membuat baru itu berbeda banget, berbeda banget teman-teman semua. Bisa dibilang, loh Jos, bukannya BM yang dulu sama BM ID sekarang itu harusnya sama? Enggak teman-teman. Jadi saya akuin bahwa ketika orang yang sangat kita hormati semua di sini juga sudah cukup terkenal beliau, Ko Tomiwong dengan 6 tahun jadi ketua BM, itu udah banyak sekali hal-hal yang acara menyatukan lah, kita bahas menyatukan. Nah, harus saya akuin juga ketika transisi, bisa dibilang komunitasnya itu mati suri. Tidak bisa disalahkan juga karena lagi pandemi. Iya. Itu nggak mungkin. Isi grupnya teman-teman, isi grupnya jualan semua. Semua jualan apa pempek, bakso, makanan semua. Karena memang hari itu masker, waduh banyak banget dah. Ada yang obat apa tuh AFC juga, MLM. Ya, saya pikir ya itu untuk menyelamatkan diri juga. Menyelamatkan diri. Benar. Nah, ketika ke generasinya ke saya, terus terang berbeda banget yang diwariskan dengan yang memulai baru. Memulai baru nggak mudah, nggak mudah. Apalagi baru mau ke arah hukum. November akhir, Oktober akhir, BM udah ghost to kampus. Yang pertama besok ke UPH 700 orang. Kebetulan saya jadi speakernya. Butuh ampli nggak? Kan speaker. Jadi saya pikir satu-satunya cara untuk bikin ini gerak ya ghost to kampus. Harus ghost to kampus. Abis itu kedua sekolah. Karena lu lulusan UPH. Benar. Cuman percuma lulusan UPH tapi kalau nggak ada proposal juga. Nggak mungkin dong. Masa orang tiba-tiba datang, Yos mau dong BM, enggak. Kita harus punya senjata, kalau bahasanya kalau Bro Rubiarman di dunia properti, sebelum jualan properti harus ada marketing kit. Harus ada marketing kit, ada gambarnya kayak brosurnya kayak persiapan postingnya apa, tulisan captionnya, semua kan harus disiapin. Nah, saya mempersiapkan itu. Nah, puji Tuhan, sekarang 1 tahun kepemimpinan saya, September ini udah kemarin 1 tahun, tanggal berapa ya? Tanggal 19 kalau nggak salah. Sudah 40 event. Ganas tuh. 40 event. Nah, sekarang saya pakai rasio. 7 perusahaan ditawarin, 1 mau. Berarti hajarnya terus lu. Tapi lu segmented juga. Segmented, kan? harus pilih. Terutama terutama di Jabodetabek dulu. Nah, ini memang ada kelemahan. Seperti yang tadi saya kasih tahu, apalagi teman-teman kalau mau tahu BM ini sebelum ke BM ID, BM ID itu digabung. Jadi BM chapter Medan. Mana. Jadi yang Medannya juga udah nggak aktif. Terus yang Surabaya si apa? Tony apa siapa sih? Elvi Angelina. Bukannya dia nggak bagus juga, dia sangat bagus, tapi memang reset dari pandemi itu udah bener-bener nggak memungkinkan. Udah gitu energi kumpulnya kurang. Karena ya menyelamatkan diri masing-masing. Tapi saya pikir dari hidup saya yang berubah gara-gara BM, di hari itu saya nginep di hotel Best Western Pantai Kuta. Amaris Pantai Kuta. Saya jadi ketemu Bro Hendra Pua. Di situ saya ngeliat saya banyak perubahan. Nah, tapi teman-teman saya mau kasih tips nih. Nanti kan teman-teman juga bisa menghubungi Bro Ruby nih kalau kita misalnya udah tayang. Teman-teman harus komen.
terima kasih Korubi untuk materinya. Saya bersyukur banget bisa dapat belajar ini. Teman-teman harus punya kebiasaan itu. Kenapa? Per hari ini teman-teman, saya berubah. Sebetulnya BM itu bukan buku pertama yang saya baca. Bukan. Saya yakin banget teman-teman kalau ada orang misalnya masuk penjara nih, cara ngerubah orang itu jadi benar gimana? Kadang-kadang dikasih Alkitab, kadang-kadang dikasih Al-Quran, habis itu jadi tobat. Banyak sekali ustadz yang tobatnya di penjara. Nah, tapi sebetulnya apakah buku itu yang pertama dia baca? Belum tentu. Nah, teman-teman, supaya makin sukses, teman-teman tahu nggak? 100 orang yang di sini saya hubungi dan saya japri pribadi terima kasih. Ini banyak orang yang nggak tahu. Bahkan saya kejar untuk saya dapetin tanda tangannya teman-teman. Tanda tangannya satu-satu. Daniel Huang, Anton Teddy ini tahun berapa? 2004. Daniel Huang, conference. Ada juga yang di luar kota nggak bisa. Ada juga yang, Ferry kebetulan udah di Bali, Eka Prayoga di Bandung waktu itu udah susah. Tapi ya sekarang gue sempat pacaran bisnis ya. Iya, sekarang dia jadi properti di daerah mana ya, Bali atau di Makassar ya. Pokoknya banyak sekali lah teman-teman. Banyak sekali. Ada. Nah ini saya nggak ketemu nih. Ini orang dia. Luar negeri soalnya. Iya ke Amerika. Jadi saya udah nggak bisa juga. Nih Mary Riana, saya samperin lagi manggung. Nah, ini saya nggak ketemu juga Pak Kus. Jadi teman-teman. Jadi percuma kalau kita baca buku tapi nggak juga bilang bertemu thank you. Saya samperin semua. Nah akhirnya juga Pak Irwan Rusdi juga saya ada melayani 1.000 karyawannya. 1.000 karyawan. Lumayan tuh, 2 tahun 1 apartemen. Gara-gara juga berbuat baik ini. Makanya jadi teman-teman kalau udah baca buku sesuatu, cari penulisnya siapa. Nah bentar lagi nih, saya sama Bro Ruby Herman sama Bro Jordi udah mau launching nih yang 20 penulis yang digimologi. Teman-teman lihat semuanya bisa dihubungi. Cek aja. Minimal kalau nggak kasih nomor telepon, ngasih IG. Atau website atau email lah. Gua kasih kontak. Iya bagus. Thank you buat Jordi yang inisiatornya. Keren Bro Jordi. Ngatur kita susah loh. Susah. Di japri. Gua kadang-kadang balas 2 hari kemudian gua bilang, "Jor, gua ini cukup sabar, Jor." Sabar. Keren. Nah, teman-teman jadi dimulai dari yang e-booknya Bro Jordi yang bareng sama teman-teman ini, kalau udah beli dihubungin. Thank you ya, materinya sangat-sangat baik buat saya. Jadi next levelnya tuh ada. Karena kan ngebangun hubungan juga. Dapat job lu. Iya, dapat job 2 tahun 1 apartemen loh, Bro. Gile, 2 tahun 1 apartemen loh. Ketika lu melakukan sebuah kebaikan sedikit gitu ya, nggak tahu kita bertemu itu di mana gitu. Iya. Nah, ini yang unik juga nih. Nomor 82. Judulnya saya seorang penakut. Ini ditandatangannya sekitar 5 tahun lalu lah. Ini bestie lu juga kan. Nah, tapi hari ini 2 tahun terakhir bikin usaha bareng. Bikin usaha bareng dan yang lumayan. Bimbel. Tes minat bakat. Wah, dan jangan salah lah udah ke Jepang kemana gara-gara ini. Wah, gila deh. Iya, gara-gara nggak bisa, harus intens lebih dalam, Bro. Jadi nah, tapi teman-teman, Yos, jadi saya harus gimana dong membina hubungannya? Satu prinsip yang teman-teman harus tahu. Bina hubungan sebelum membutuhkan. Kalau teman-teman membutuhkan baru membina, nggak tahu alam semesta ini adil. Kayaknya ketahuan, wah ini ada apa-apanya. Ada maunya. Jangan teman-teman. Udah berbuat tulus aja. Ingat loh, bernetworking itu bukan kayak nabung uang di bank, Bro. Kalau Bro Ruby Herman masukin Cetiau nih 1 juta di BCA. Ya udah, Bro Ruby Herman ngambil lagi Cetiau bisa. Hubungan nggak kayak begitu. Naruh dulu nggak tahu kapan. Bahkan bisa minus, bahkan bisa kurang, atau bahkan bisa berlipat. Percaya nggak sih, banyak orang tuh berubah juga gara-gara koneksi yang event-event offline ya. Event-event offline yang terjadi di BM, iCommunity, Kombis, di Rans. Wah, banyak banget. Di Rins, dan banyak banget. Harus dimulai dari itu sih, Bro. Pokoknya tulus sebelum benar-benar kita membutuhkan. Nah, banyak orang kan hitung-hitungan dulu di awal. Jangan. Terus ada pertanyaan, Yos, lu nggak capek Yos sama keluarga gini-gini. Nah, tahun ini udah diformulasikan, kebetulan udah ada pembeli bajunya juga.
Bro Jordi. Bro Jordi juga beli baju. Ini cuman kemarin harus ada pakai kuota karena kan ada konveksi. Nah, kemarin ada 1-2 miss dengan cari 3 supplier, tapi ada yang salah tulis, ada yang salah sablon, bahannya keliru dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga pengen lebih teman-teman tahu bahwa pengurus komunitas tetap butuh bahan bakar, tetap butuh uang kas untuk gaji, untuk karyawan, gaji karyawan ya, gajinya sih buat karyawan, bukan gaji ketua, nggak pernah ada, ketua tuh nggak pernah gaji. Tapi kenapa ketua itu selalu peluangnya lebih besar? Teman-teman, kalau saya sebutkan Desta, saya sebutkan Ariel Peter Pan, saya sebutkan Andre Taulani, semuanya punya satu persamaan apa, bro? Apa? Penyanyi. Penyanyi ya. Sama-sama pelawak. Oke, penyanyi, profesinya kan penyanyi dulu ya. Vindes kan apa ya? Klub aktis. Iya. Mereka punya satu persamaan lagi, bro. Mereka frontman. Dikenal. Oh, iya. Peluangnya dikenal selalu jauh lebih gede, bro. Iya. Dibanding kita kenal siapa loh, bro. Kita kenal, banyak yang bilang, Yos, enggak dong Yos. Kalau kita kenal seseorang, kita lebih bisa dibantu. Ngaco. Dulu ya. Kita harus yang dikenal sebagai apa sama orang. Iya. Sekarang kita kenal nih teman, misalnya kalau di LinkedIn, walaupun saya juga nggak gitu main, tapi saya pernah tahu LinkedIn itu kan ada, misalnya ada orang terkenal, misalnya Pak Oscar Darmawan lah. Ternyata teman saya itu kenal Pak Oscar. Kita datang ke Pak Oscar, kita nyebutin nama teman kita, Pak Oscarnya juga takut kali. Siapa ini bawa-bawa nama temennya gua yang juga kebetulan temen nggak bisa. Tapi kalau Pak Oscar Darmawannya tahu kita, tahu kredibilitasnya. Nah, untuk mencapai ke sana memang harus melayani. Itu nggak ada lagi, bro, obatnya, bro. Iya sih. Gue temuin nggak ada obatnya. Mau Google sampai sekaya sekarang, gila. Google tuh kayaknya tuh 3 atau 4 tahun terakhir setelah ada Android yang kameranya canggih, bro. Semuanya pada beli Google Drive. Lu beli gak? Beli, Pak. Karena manusia itu ada satu prinsip, dibuang sayang. Iya. Ya, bener ya? Anak lu ulang tahunnya ke-1, buset 1,3 giga. Aduh, harus beli apa namanya Google Family Plan ya atau apa tuh jadi 200 jadi 2 tera. 2 tera atau Akhirnya kita belanja terus, bro. Tapi Google ngasih pertama gratis. Iya, tes dulu. Dulu 5 giga, terus 15 giga. Terus sekarang pasti belanja, bro. Iya. Pasti belanja. Yang udah kebiasaan deh. Udah kebiasaan. Udah gitu auto debitnya pakai kadang-kadang pakai GoPay. Pakai dibikin simpel ya. Dibikin simpel dan ya infrastruktur pembayarannya juga bagus sih. Tapi dari situ kita belajar memberi dulu selalu menang. Itu. Memberi dulu udah memberi dulu. Memberi dulu, teman-teman. Jadi jangan hitungan dulu, teman-teman. Kalau teman-teman tahu komunitasnya benar, teman-teman juga akan dibawa kok. Kecuali dari pertama nih komunitas yang ngejatohin nih. Mau kita nolong ya malah dicipuain, malah ditipu atau teman-teman harus juga hati-hati. Karena saya juga mau disclaimer juga. Balance. Kemarin teman-teman saya juga pengen tegur juga Bro Rubiarman mungkin di kesempatan ini. Ada satu member kita yang dapat satu member yang melaporkan bahwa tindakannya cukup tidak menyenangkan. Saya udah kasih tahu tentang 2 hal. Yang namanya udah masuk di grup, akses nomor telepon tuh pasti kebuka. Iya, semua open network. Open network. Yang kedua, kita sebagai pengurus memang tidak bertanggung jawab dalam segala macam bisnis yang terjadi. Iya, atau di prospek atau di atau di prospek itu umum lah. Karena dia pun juga belajar itu dari udah turun temurun lah, harus gabung komunitas untuk dapat prospek, dapat ini. Dan menurut saya nggak salah. Selama produknya baik, jujur nggak nipu, ya udah nggak apa-apa. Nah, yang kedua teman-teman yang harus tahu, pengurus punya tanggung jawab untuk menegur. Nah, kemarin September tanggal 23 akhirnya saya putuskan untuk punya satu nomor. Satu nomor ini untuk menegur secara personal. Jadi di luar pribadi lu ya? Di luar pribadi, mau nggak mau, Bro Ruby. Jadi itu juga setelah 1 tahun loh, baru ada setelah ya namanya. Padahal lu juga ya? Ada 2. Karena WA itu sekarang satu nomor handphone tuh bisa 5 device. Sorry, 3 orang. Jadi siapa yang balas duluan, siapa yang bisa duluan. Iya. Kalau lagi misalnya saya di kendaraan bisa ngecek, lampu merah ngecek, ya udah lihat. Kalau nggak ada apa-apa udah. Kadang-kadang udah dibales juga. Kadang-kadang ada perusahaan minta profil. Bentar lagi kita akhir Oktober ke BEI, Bursa Efek Indonesia. Terus tanggal Jumat besok ke salah satu perusahaan di Mangkuluhur City. Jadi udah
kalau CS-nya saya lagi nggak bisa balas, sudah ada orang-orang yang lain juga. Ya nggak gampang juga Bro Ruby, karena Iya, ini kan ini mulai baru loh Bro. Mulai baru loh. Beda halnya kayak misalnya Bro di podcast kan ada orang yang sebelumnya bikin podcast. Jadi Iya, Bro akan iya. tahu ya angle yang mana, lightingnya apa, mereknya apa, udah gampang Bro. Udah gitu tinggal kita beli pakai affiliate-nya dia. Iya. Lah kalau yang di organisasi dari yang sebelumnya nggak ada Iya, struktur iya. kayak gitu kan kacau juga Bro. Iya. Tapi saya pikir saya ingat si Abraham Lincoln. Kalau saya dikasih waktu 4 tahun untuk menebang pohon, saya akan pakai 2 tahun pertama saya menajamkan pisau. Mantap. Teman-teman harus tahu itu juga. Jadi pastikan program-program yang teman-teman buka ke dalam satu grup kan karena harus ada program. Iya. Nah, saya belajar dari buku Never Eat Alone. Titik paling tinggi organisasi komunitas adalah offline. Itu nggak ada obatnya Bro. Gary Vee juga pernah bilang, saya dapat penghasilan miliaran dolarnya itu dari offline-nya saya. Donald Trump aja sekali nongol aja tuh 2 juta US Bro. Terus Obama 1 juta US. Dan itu offline. Terus Bill Clinton juga. Jadi titik pelayanan tertinggi komunitas itu ya harus ada kegiatan offline Bro. Iya, setuju. Nah, sampai kapan? Kalau saya punya aturan, karena sebelumnya kan nggak ada. Saya punya aturan 7 event direvisi, dievaluasi. 7 event per 7 monthly? event. 7 event itu sepanjang perjalanan ini. Sepanjang perjalanan. Jumlahnya udah 7, kayak kemarin business matching udah 7 kali. Udah 7 kali. Baru kita revisi. Apakah mau, karena business matching tuh setiap hari Sabtu, Bro Ruby Arman, jam 8 pagi. Iya. Banyak yang belum mandi. Banyak yang belum bangun. Uniknya dia udah tahu akan ada acara, makanya dia gabung ke grup supaya nggak ngeganggu. Jadi saya itu punya prinsip komunikasi efektif. Dikit-dikit lah kita ngobrolnya, tapi pasti berguna. Yang kita balas itu pasti berguna. Kadang-kadang ada orang yang suka chatting tuh di grup. Nah, saya juga ajarin ke teman-teman. Saya juga senang juga Bro Jordi Sidarta. Kemarin Bro Jordi Sidarta ada acara bareng Vanes Diary. Itu orang yang CMT, dia buka apa sih namanya? Buka botol mineral water, nggak bisa pakai tangan, harus pakai gigi. Dia parahnya setelah umur 20 atau 19 ya, baru kena penyakit itu. Jadi beda loh, lahir cacat sama normal kecacat. Itu stresnya beda banget Bro, beda banget. Nah, Vanes itu saya seneng ya, waktu Bro Jordi Sidarta jadi moderator ya, dia japri, nggak bisa hadir. Ternyata di buku Never Eat Alone itu dikasih tahu yang tentang paduan untuk bisa bersosialisasi, terus cara mendapatkan teman, tulus membantu. Ternyata dalam satu grup itu nggak pernah boleh ada yang kasih tahu kalau dia nggak bisa hadir tuh di grup besar. Nular. Iya. Sama juga. Iya, sama ya, telat ya. Sorry ya, gue telat ya, macet banget. Jangan pernah kasih tahu di grup besar. Japri lah ya. Japri, harus japri. Nah, saya salut juga, mungkin Bro Jordi udah baca buku itu sebelumnya kan. Pengalaman. Udah baca bukunya duluan kali. Iya. Aduh, gila. Jadi nggak boleh begitu. Bro, ngomong ini kan tadi lu bilang ada 7. Programnya apa aja sih? Mungkin sambil share juga. Oke. Jadi teman-teman singkat aja. Jadi programnya itu kalau yang sekarang itu yang udah jalan 7 kali itu business matching. Lalu yang udah jalan kunjungan inspirasi itu udah ke PT-PT itu tadi ya? PT-PT, ke restoran, ke pabrik-pabrik itu udah jalan 30. Dan itu ternyata antusiasme paling bagus. Berarti kita bisa kolaborasi nih, Bu. Sangat bisa ya. Sangat mungkin bisa. Nanti gue mau share juga ke teman-teman yang mau ikutan, bisa gabung ke BM juga. Yes. Benar. Jadi saling ini lah ya. Dan saya satu-satunya mungkin organisasi yang malah seneng logonya orang masuk dong, ayo dong sini. Siap. Saya malah seneng karena memang saya pikir, terus saya juga seneng kenapa member saya ikut acara orang, saya seneng banget. Kenapa? Ya karena saya lagi belum ada acara, ya udah bagusan dia ikut di sana dong. Iya. Nah, banyak orang tuh nggak di level itu Bro. Iya. Dia nggak seneng, malah orang lainnya tumbuh di sono kok nggak seneng. Iya. Lu harusnya seneng. Mesti semangatnya kolaborasi. Lu harusnya seneng dong. Iya. Dia maju, dia temen lu juga kok. Iya. Kenapa kita nggak seneng? Justru kalau dia maju ternyata, kita diingat. Iya. Tapi kalau kitanya dikit-dikit udah nggak seneng, gimana bisa alam semesta juga dukung Bro? Betul.
kecuali yang ngejual-jualin. Iya. Kecuali teman-teman yang jual-jualan. Ada juga beberapa coach juga saya tegur pribadi juga. Kadang-kadang saya cuma minta satu. Bahkan kemarin Bro Jordi Sidarta aja itu pun juga ada share acara Deddy Kobusier tentang bagaimana cara menjadi digital ekonomi kreator, digital ekonomi atau digital kreator lah. Saya izin Bro Jordi, apakah ada manfaat buat member BM yang join? Oh, ada Koyosa. Ada komisinya 15% atau 10, gue lupa. Jor, boleh nggak 100% komisinya buat member aja? Jadi member seneng dong pakai nama BM. Iya. Lah, sekarang kalau member yang pakai nama BM nggak dapat apa-apa, ya ngapain pakai nama BM? Ya rugi, nggak ada gunanya dong. Ya, maksudnya, Yos, gue member BM nih, ya nggak diskon ya buat apa? Betul. Harus bikin juga. Nah di situ saya pengen sih ajak yang ngerangkul para coach-coach yang suka promo di grup. Ayo, nggak apa-apa. Kita kan udah ada nomor telepon resmi. Kasih tahu aja programnya apa. Harganya nggak usah diturunin, nggak usah. Tapi successful dari satu tiket itu berapa? Udah gitu di broadcastnya sama kita lebih powerful. Karena kan orang dalam yang ngasih tahu ya. Iya. Sekarang misalnya ada orang nggak kita kenal, dia bilang ada pecel lele enak di sana. Dibanding mama atau papa kita yang kasih tahu, ya kita lebih percaya mama papa kita. Jadi lebih solid. Tapi ya gitulah bro, mungkin perlu waktu untuk edukasi itu sendiri karena nggak gampang bro, nggak gampang. Bahkan kemarin saya ikut acara KBL tuh les anak untuk nyanyi acting yang goes to Hollywood. Buset, ternyata pelatihan untuk gurunya itu nggak gampang loh bro. Karena memang harusnya jadi ada standar khusus untuk bisa melayaninya. Nah, kalau di mereka orang yang datang kan harus ikut aturan. Ikut aturan. Nah, di BM ini bisa dibilang 60% masih member lama. Jadi ada beberapa hal memang nggak gampang bro. Mulai dari nol sama nerusin beda. Tapi harus ikutin aturan lah. Ya. Pelan-pelan sih, pelan-pelan diingetin. Kadang-kadang ya cukup capek juga. Capeknya kalau saya juga kadang-kadang teman-teman kalau lagi pusing, teman-teman seperti yang tadi, jangan pernah minta tolong. Abis itu ada ramein, kita udah bikin 3 kali, ramein usaha teman. Wah, jadi teman-teman yang punya buka usaha apapun, BM datang tapi syaratnya satu. Syaratnya mesti beli lah. Nggak boleh diskon. Oh iya loh. Kadang-kadang yang pemilik restorannya ngasih diskon. Bahkan nggak mau bayar, nggak mau. Kita nggak akan datang. Akan datang. Ini hebat. Nggak akan datang. Nggak mau datang. Banyak belajar nih. Nggak boleh datang, nggak bisa. Nah, habis itu kita sadar bahwa manusia itu, saya belajar dari Patung Desem Waringin waktu itu dia jadi juaranya di BCA Malang. Gimana caranya dia bikin karyawan nggak ada fraud, pencurian ataupun juga resign cepat. Ternyata harus ada beberapa momen rutin untuk dia lihat ke bawah. Akhirnya saya bikin Recreation Day. Recreation Day itu saya kerjasama dengan rumah yatim dan duafa yang di Kembang Kerep sama di Ciledug. Waduh, gila. Nangis, mereka juga pada nangis. Pak, ini kok kita dibayarin gokar, terus kemarin ngeliat ya kan lu ke Dufan ya waktu itu bawa Ragunan bawa itu ya. Ini bentar lagi ke Taman Mini. Udah ngatur berapa panti karena saya ada kepikiran mau lebih apa ya bahasanya? Mau lebih merangkul. Akhirnya mau panti asuhan yang Buddhis. Ada juga yang jadi general itu. Jadi semua ya. Nggak boleh yang Muslim doang misalnya. Nah, ini lagi dipikirin. Karena kan yang udah jalan ini udah 2 kali. Yang Recreation Day juga kemarin kita juga ada bantu. Jadi ada aula di panti. Ada penjualan buku. Aula di pantinya tuh bocor. Retak lah, pecah. Nah, akhirnya situ kekumpul 3,1 juta. Kita sumbangin semuanya dan ya yang kedua juga dengan panti yang tersebut, panti yatim dan duafa. Jadi dari situ saya pikir, wah kayaknya harus general, ada panti Kristen, digabung nih, tapi semuanya acaranya ikut. Kristen, wihara, ini dan ya. Nah habis itu teman-teman ada namanya BM Wellness. BM Wellness itu teman-teman percaya nggak? Kalau mau mimpin perusahaan, mimpin komunitas, mimpin keluarga, kitanya harus sehat. Ini udah jalan 2 kali, pasien yang pertama 7 kali, pasien yang kedua 8. Kerjasama sama?
ada satu rumah sakit atau NLP practitioner sama psikolognya. oh. Jadi kita harapin sebelum dia ke rumah sakit karena depresi, karena stres, teman-teman harus tahu loh. Sekarang di Indonesia nih dibandingin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tuh 1:10, bro. Yang stres. Sekarang tahu nggak? Kebalikannya. Sekarang 1 dari 4. Gila kan? 1 dari 4, bro. Tapi yang di ruangan ini kagak ada. Walaupun 4. Iya. Just kidding. Kita mau happy aja. Iya. Tapi sekarang udah kacau. Kacau banget sejak internet, gadget, terus anak-anak zaman sekarang modenya praktis instan, jadinya kalau dulu kita nonton Dragon Ball, bro, atau Sailor Moon atau zaman dulu ya. Doraemon seminggu sekali, bro. Sekarang anytime bisa. Sekarang dia bisa langsung mau episode berapa atau yang habis. movie-nya ya. Iya. Apa yang movie-nya? Kalau dulu udah gitu udah kita nungguin. Aduh, pidato presiden. Ya benar kan? Iya. Akhirnya bulan depan, minggu depannya. Iya. Ya udah, itu ya zaman kita. Zaman kan beda-beda. Iya. Tapi ya dengan membuat teman-teman harus tahu juga untuk program ini bukan keluar. Program itu harus semua ke dalam. Iya. Egois nggak? Bukan, pengurus itu yang mengurus. Ngurusin yang dalam ya. Pengurus kan yang harus dalam. Iya. Lu nggak boleh ngurus luar, harus dalam dulu. Nah, yang BM Wellness saja 2 kali berturut-turut batin saya pasiennya juga. Iya. Karena saya juga harus sehat, bro. Iya, kalau saya nggak sehat, gimana saya mimpin juga? Iya. Nah, terus power breakfast biasanya ke tukang-tukang bakmi. Pagi-pagi baru jalan 3 kali sih. 3 kali. Ya. Baru 3 kali makan bakmi. Networking gitu juga. Networking juga, tapi makan pagi. Makan pagi. Power breakfast. Jadi cuma acara fun makan. Terakhir kita makan di bakmi Asui Aming. Oh iya. Yang kesukaannya Next Carlos di Gading Serpong dan Tanjung Duren. Tanjung Duren tuh Asui ya. Kalau yang Aming, Asui Amingnya ada yang di Gading Serpong. Masih keluarga ya? Keluarga. Kakaknya ngalah katanya. Katanya sih. Nah, terus intimacy dinner udah bikin 3 kali. Kita makan bareng buat acara malam. Biaya masing-masing ya? Nah, uniknya mereka cuma bayar sekali, bro. Cuma buat bayar masuk doang. Masuk itu jadi saya tes market nih. Jadi teman-teman harus dapat benchmark. Oke. Kayak tadi saya datang ke Pak Pinpin Bakhtiar, dokter Pinpin Bakhtiar. Di situ saya tanya, Pak Pinpin, kriteria suksesnya Pak Pinpin untuk ngejaga atmosfer komunitas gimana sih? Oh, kalau gue yang penting gak ada yang keluar. Eci ya? Eci atau seci ya kalau bahasanya. Oh yes. Eci, seci. Nah, tapi beda-beda. Juanda merekrut member berbayar supaya lebih serius. Semua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, bro. Yang penting acaranya ini benar-benar untuk melayani si member. Jangan kita udah bikin komunitas nggak melayani. Iya. Diisi konten boleh banget, tapi bro nggak ada obatnya. Pertemuan rutin itu harus. Itu nggak ada obatnya. Pertemuan rutin itu harus. Bahkan yang punya Wahyu, Peter Scherer. Iya, Peter Scherer. Dia kenapa bisa dicintai banget sama warteg-warteg, 100.000 warteg, 80.000 warteg di seluruh Indonesia. Ada kontes dangdut, ada nyanyi bareng, menangnya dapat apa? Dapat fan, dapat kipas angin. Tetap diundang pakai mobil, datang bareng ke sana. Harus offline itu harus. Walaupun banyak yang bilang online bisa bener sih. Tapi biasanya nggak sesolid solidaritas. Nah, terus juga teman-teman harus tahu, Yos, sekarang BM membernya 8.600 nih seluruh. Masih di grup WA 945. Masih ada yang mau masuk 312. Itu saya sortir. Saya sortir juga apa motifnya. Ada yang nganggur mau nyari pekerjaan. Saya nggak bisa kasih dulu. Karena kan khusus profesional sama pengusaha. Jadi saya nggak bisa kasih, ada terbatas. Jadi teman-teman kalau mau teman-teman udah bikin komunitas, pastikan harus ada pertemuan offline. Nah, yang kedua, teman-teman harus cari bahan bakarnya yang bisa dikerjakan untuk teman-teman juga tetap punya semangat. Kalau di saya pribadi, saya tes dan ukur. Pertama tuh ikut acara BM tuh 10.000. Ikut acara misalnya makan bareng 10.000, tapi mereka makan bayar sendiri. 10.000 itu uang kas. Saya tes, habis itu jadi 12.500. Boleh di track tuh di IG, mungkin 8 bulan yang lalu. Terus naik 16.200. Yos, kok 16.200 sih unik banget angkanya. $1. Iya, lu suka unik-unik. Lu suka unik-unik ya. Sekarang 20. Sekarang 20 juga. Tapi ternyata saya perhatiin ya, dulu yang 12.000, 10.000
datangnya mungkin bisa berpeluang lebih besar. Tapi saya pastikan nggak lebih bagus kualitasnya dibanding yang bayar 20.000. Jadi saya sekarang ada satu rasio. Jadi teman-teman ada satu audiobooks namanya Happiness Revolution, teman-teman cek aja di internet. By Tung Sumaringin. Happiness Revolution. Ada revolutionnya ya. Di situ diteliti ternyata orang sebelum meninggal cuma punya 2 teman terdekat. Cuma punya 2 teman terdekat. Jadi BM mau 945 member, 8.600 member follower, terus yang mau masuk 312 orang lagi yang saya lagi sortirin. Ternyata end of the day-nya kita cuma punya hopeng hitungan tangan, hitungan jari. Jadi ya berkawanlah sebanyak-banyaknya, tapi juga jangan selebor. Selebor tuh kalau asal semuanya dimasukin takutnya. Walaupun ini bukan tanggung jawab kita ya Bro Ruby Arman. Kadang-kadang ada yang datang untuk japrin produknya dia. Ada itu umum. Dia juga sebetulnya salah nggak? Dia udah jadi up conscious-nya dia karena dia udah diajarin yang di atas. Polanya kayak gitu ya. Polanya udah kayak begitu. Kamu kalau udah masuk, save tuh nomornya. Halo, salam kenal ya. Saya kita dalam satu grup yang sama. Dia juga diajarin. Diajarin sama coach. Diajarin sama atasnya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang penting minimal saya masih sortir, dan itu memang saya udah disclaimer bukan tanggung jawab kita. Tapi saya masih sortir. Banyak yang saya sortir. Bukan yang sombong juga. Apa yang nanya, sorry Yos. Misalnya ada salah satu insurance A. Kebetulan akan banyak ya. A aja lah kita sebutin A. Yos, kok gue nggak dimasuk-masukin sih? Ngomel. Waduh, kok begini? Ada yang salah nggak sih? Terus gue tanya lagi, apa? Yos, itu tahu nggak sih asuransi itu penting banget? Wah, udah deh, kayaknya sih ini ke prospek ya, maksudnya tujuan utamanya prospek ya, bukan pelayanan atau melayani atau berteman baik. Ya udahlah, ya nggak gua masukin, ya udah gua pasang badan, sorry banget karena ada lain hal yang harus gua putuskan juga. Tapi di sini udah belajar banyak nolak sih Bro sekarang. Sekarang lu nggak boleh kena perasaannya di sini, karena lu itu harus tetap stabil Bro. Kalau perasaan, wah pasti Bro juga di kombis kadang-kadang kan ada komenan-komenan apa kan kadang-kadang mempengaruhi mood kita juga Bro. Untungnya mungkin di kelasnya Bro, kelasnya Cici Konten, Victoria Wong, udah ada yang nyortirin. Lah kalau kelasnya gue kan kadang-kadang masih baca juga. Kelasnya gue ya, tiap orang kan nggak mekar bersamaan Bro. Betul. Ada yang majunya setelah apa, ada yang maju setelah resign, ada yang ternyata berkarir di swasta lebih jadi. Ada daripada nggak swasta, nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa ngatur boros, malah keuangan. Ada yang dapat gaji malah maju pesat. Gitu sih Bro. Oke, untuk join tadi mesti disortir ya. Betul. Cek aja di IG dulu ya. Di IG baru DM ya. Betul. Baru DM nanti baru proses selanjutnya ya. Betul. Nah, kebetulan pas 2 hari lalu dari tanggal hari ini, Bro Ruby Arman izin sharing, baru dibikin LinkedIn. Jadi saya harus akuin juga mungkin ada teman juga BM yang punya platform pendaftaran. Tapi saya ngelihat, saya juga minta maaf juga sama coach ini, tapi kebetulan memang LinkedIn ini yang paling lengkap, paling juga menyerupai website builder. Bro tahu juga LinkedIn yang punya Agus Leo Halim. Ya aku tahu, Link ID. Link ID ya, LinkedIn ya. Link ID Agus Leo. Dan memang itu menurut saya paling bagus sih dari the best. Banyak lah, ada Skalef, ada Ref ID, ada LinkedIn tadi, ada Mayar. Kalau dulu Pak Mas Prasetya M. Brata yang kita daftar apa tuh? NLP atau apa? Daftar ini apa yang Hanoman Mencari Cinta, atau yang kemarin juga ada yang Gatot Kaca. Gatot Kaca itu daftarnya pakai itu. Padahal pakai LinkedIn juga bisa. Cuman kan ya kita timbang ya Bro. Ingat kita timbang karena teman-teman harus juga ketika udah dipimpin komunitas dibilang istilahnya kalau saya temuin keras kepala tapi hati yang lembut. Harus keras kepala tapi hati yang lembut karena loh kalau nggak keras kepala, Cincayan akhirnya jadi pakai aplikasi yang nggak kita pakai Bro. Bener.
Ya, ngerti ya bro? Kayak misalnya ada temen nih nawarin jasa sosial media, gara-gara berteman jadi kita pakai. Padahal kan kita nggak pakai juga. Jangan nggak enakan juga lah. Jangan nggak enakan, makanya kita tetap harus sesuai keras sama kepala. kebutuhan ya, kepala. Tapi hatinya tuh tetap dingin, jangan baperan. Betul. Susahnya di situ sih bro, susahnya di situ. Tapi yang Iya. sekarang kalau mau join, akhirnya teman-teman, saya pun memberanikan diri per 1 Oktober kita mau komit hanya beli satu baju. Beli satu baju aja udah bisa jadi member. Oke. Jadi abis harganya itu yang kayak gini? Harganya 159. 159. Cengli, karena biaya cetak sama biaya ongkos kirim aja jadi 108-an. Itu kalau Jabodetabek. Karena ini sablonnya banyak. Ini bisa di-scan loh, bro. Teman-teman bisa scan loh. Langsung ke IG. Oke. Terus teman-teman dapat 1, 2, 3, 4. Yang terbaru ada lagi IG-nya. Oke. Udah lengkap. Itu mahal loh, kan jasa bordir itu per bordir 5.000, 5.000. Padahal harga bajunya paling 90.000, tambah jadi 105. Tadi gue pesen ya, gue belum ada yang kayak gini. Gue ada yang lama tuh, jangka panjang, iya. yang tangan pendek. Iya. Ada yang iLearn juga ada. Iya. Itu juga bagus. Iya. Jadi cuma beli. Ini gue ke skip kali. Enggak. Ini kan masih internal. Oh, masih internal. Iya. Baru 1 Oktober. Jadi saya pikir saya pengen kayak Bank BCA teman-teman. Jadi BCA itu bukannya bank paling inovatif loh, bukan. BCA tuh lambat banget. Tapi kalau dia udah bikin keputusan tepat. Nah, saya tuh pengennya kayak gitu. Lambat, tapi saya pikirin apa. Akhirnya sekarang kita jual poster. Kita jual baju kaos, terus sekarang ada jual juga buku. Saya sekarang bikin BM jilid 2. Jilid 2 ya? Judulnya 10 karakter Billionaire Mindset yang abadi. Lengkap dengan to-do list-nya. Jadi 161 halaman, full color dengan gambar. Iya. Dengan gambar, misalnya ada orang ngerajut jualan getuk, atau nggak jualan getuk di Solo, ya ada ibunya yang lagi jualan getuk. Walaupun ya sekarang kan gampang ya, udah pakai AI, udah pakai AI. Bro Sunil Tolani juga gambar-gambarnya pakai AI, nggak apa-apa. Memudahkan, yang penting isinya berguna, yang penting sekali lagi nggak menipu, memang dapat manfaatnya, dan satu hal yang pengurus sadar harus melayani. Benar-benar pengurus itu harus melayani. Dahsyat. Bro, what is the core value dari Billionaire Mindset? Oke. Teman-teman, ini rahasia suksesnya nih. Billionaire Mindset, kalau teman-teman search di Google, mungkin juga banyak kriteria-kriterianya bro. Seperti berani ambil resiko, terus peka terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya satu hal teman-teman. Tempat untuk berkembang, tempat untuk merubah segala sesuatu, memang dimulai dari pikiran kita bro. Kalau kita nggak yakin, ya dapat nggak yakin. Kita ngeluh, belum jalan aja udah ngeluh bro. Ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Bahkan teman-teman kalau cek, kemarin saya baru sharing, dari OB jadi direktur Kahayangan. Kahayangan tuh perusahaan subsidi LKPP apa tuh? Yang subsidi FLPP. Iya. Mencetak keuntungan 120 miliar. Lah itu aja jadi OB aja dijalanin. Waktu itu dia diwawancara, apa yang bikin kamu tetap jalan OB? Lah, saya saat ini dipercaya jadi OB, ya saya harus nyenengin orang dengan pekerjaan saya. Saya nggak tahu dibalasnya gimana. Nah, akhirnya di saat hari Sabtu semua karyawan nggak ada, cuma dia doang lagi nyuci ngepel. Ada satu big boss datang, beli 1.000 rumah buat karyawannya. Yang dicari jadi dia bro. Ya, we never know. Nggak ada yang tahu bro, hidup orang nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kalau kita nggak meningkatkan kapasitas diri, habis. Nah teman-teman gimana nih caranya? Gini, kalau yang pakai Android atau iPhone, biasanya itu ada yang di setting namanya tuh kesehatan digital. Teman-teman lihat di kesehatan digital, satu hari kita main handphone ini lebih banyak di mana? Ketahuan ya? Ketahuan. WhatsApp, TikTok, IG, ada kemarin saya kaget. Kemarin saya kaget, saya ketemu orang, dia bilang, Yos, gue nggak bisa nge-YouTube. By the way, teman-teman, saya juga baru mulai TikTok 10 bulan. Follower udah 24.000. Kalau hari itu saya nggak mulai, juga kacau. Tapi uniknya bro, waktu saya ikut kelasnya Kotomi Wong, sebelah saya itu juga struggle. Sama-sama, saya juga masih jadi peserta. Follower kita 0, dia juga 0, saya juga 0, dia 0, saya juga 0.
Sekarang saya 24.000, dia belum mulai. Loh, karena belum mulai. Saya iseng, ketemu nggak sengaja di Ion BSD. Bro, boleh lihat nggak bro handphone lu? Kesehatan digitalnya gue. Oh iya, lu cek ya. Kira bro ada main yang vampir apa tuh, zombie Gue nggak tahu. Gila bro. Itu ya, lama di situ ya. Iya. Gimana ya? Lu kalau mau beli buah ya ke toko buah, bukan ke perpus. Nangkep ya bro? Kalau lu mau dapetin misalnya cerutu, ya lu bukan ke Indomaret. Ke cek cigar store. Iya, cek cigar store dong. Ya lu kalau mau ke tujuan lu ke konten, aktif di konten, ya lu konten. Ya lu harus ngebuka informasi konten, bukan jadi konsum konten orang atau bahkan main game. Iya. Main game nggak salah, tapi jadi nggak sinkron. Kecuali kecuali misalnya Just No Limit, dicek handphonenya mungkin Mobile Legends-nya lebih sering. Ya, tapi dia kan tahu membrandingkan diri dia as a gamer. Nah, iya, benar. Dia gamer, tapi dia di videoin. Benar. Iya kan? Benar. Dia videoin sendiri atau dia recording. Iya, recording dia lagi live main. Recording apa nih? Layar. Layar lagi main. Nah, itu tepat. Gitu. Gue juga punya teman-teman gamer. Iya. Bagus itu. Bagus. Dia di endorse juga sama. Banyak banget bro. Itu iya. Sekarang lagi panen sih. Iya, kalau menurut gue sih bener. Ya lu if you wanna be something, ya lu be good at something, tapi lu mesti dikenal kayak tadi lu bilang. Kalau lu nggak dikenal, nobody knows you, ya that's it. Iya. Bener. Ya seperti yang lu bilang lah, lu harus jadi frontman atau apa? Harus. Yang tadi bilang Desta, harus. si Taulani. Cuman kalau misalnya di komunitas beda lagi teman-teman. Kalau di komunitas tetap frontman pasti dapat manfaatnya. Oh iya. Tapi kalau bikin kepercayaan ketua panitia ini tetap harus kasih bro. Karena teman-teman harus tahu selama kita masih nginjek nih Bro Rubiarman atau operator atau juga Bro Jordi atau juga ada teman-teman di sana, ada banyak. Kita semua kakinya masih di injek bumi. Berarti akan ada masanya. Iya, betul. Pak Prabowo pun 5 tahun. Ya, untuk saat ini. Pak Jokowi 10 tahun. Semua ada fasenya. Nggak selalu jadi ketua. Iya. Selalu ada fasenya, bro. Nah, saya harus tahu. Saya pun juga akan digantikan orang. Jangan sampai saya terlalu kuat. Nggak pernah boleh. Nggak pernah boleh. Akhirnya nggak bisa estafet. Iya. Si bagi yang tetap harus bagi. Makanya kalau di kantor nih misalnya nih karyawan saya mau resign, ditahan dulu. Jangan resign dulu. Dua minggu sebelum resign, misalnya kemarin admin saya resign karena menikah. Ya 2 minggunya dia dampingin orang baru. Oh iya, transisi ya. Transisi dong. Iya. Lu kalau nggak ada transisi gimana bro? Yang nongol gue terus bro. Iya. Nggak bisa. Makanya kadang-kadang kalau acara gue nggak ada. Iya. Ayo Bro Jordi juga. Ya. Ada acara gue nggak ada. Maksud gue datang, tapi gue bener-bener nggak MC, nggak moderator. Kecuali kalau di grup udah kan, jadi gue lempar, guys. Siapa nih? Misalnya nih hari Sabtu, Jumat besok nih ke perusahaan yang karyawan 332 di Mangkulouro City. Gue pasti lempar di grup. Siapa yang mau? Nah kalau nggak ada yang mau, baru gue mau nggak mau. Ya cengli juga dong bro. Iyalah, tapi bukan yang gue mau in the spotlight terus. Enggak lah. Gila, gue juga bukan racun spotlight terus. Bahaya bro. Ada satu titik-titik tuh narsisme yang kurang baik menurut gue untuk di organisasi. Narsis tuh sebetulnya bagus banget. Narsis tuh bagus banget karena semua orang sukses tuh narsis tuh. Mau Ellen Show, Nurset, Oprah, tapi biasanya jatuhnya gara-gara nggak menghargai orang. Ellen Show kemarin jatuh parah banget tuh. Parah banget. Dua kepribadian beda. Dia maki-maki. Ada juga pelecehan sama karyawannya. Terus juga yang kemarin juga yang heboh Nurset juga. Nurset dan banyak lah. Nah maksudnya dengan lu tuh udah biasain, lu tuh ada orang loh. Lu tuh memang template-nya harus berbagi panggung lah bahasanya. Iya. Itu bikin lu tuh jalannya tuh lebih lama. Betul. Gitu sih. Terus thank you so much. Gue yang thank you lah bro. Gila, luar biasa nih. Thank you so much. Sukses buat Billionaire Mindset ID. Buat teman-teman yang pengen tahu yang detail bisa gabung ke Billionaire Mindset ID. Cek di IG-nya. IG bisa atau di website. Website-nya udah ada. BillionaireMindset.id. Cek ke link ID ya. Bisa juga link ID. Nggak bisa gabung secara langsung, disortir dulu. Yos, thank you so much ya. Udah bagi yang sukses ya. Nanti banyak kolaborasi. Waduh, banyak banget belajar nih. Wah. Program-program. Harus teman-teman. Ayo.
dia Kapan kuatin bisa cek? sini kita ikutan. Siap, anytime. Thank you, Yos, ya. Contekannya banyak nih. Iya, dahsyat tuh. Waduh. Ternyata nggak usah contek lu, udah ngalir aja. Ya. Aduh, nggak juga lah bro, dikit-dikit tipis-tipis contek lah. Iya, teman-teman thank you ya udah menyaksikan. Buat teman-teman penasaran nanti bisa cek IG-nya Beyond Mindset. Sukses terus dan kita kolaborasi bersama. Amin. Thank you loh bro. Thank you sekali lagi. Thank you. Sukses. Sukses. Bye. Bring back millennials to Jakarta City.